dunia yang mulia, yaitu jamaah dan majelis ilmu. Kemuliaan ini mudah-mudahan mengantarkan kita, menjadikan kita orang-orang mulia fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berulang saya sampaikan, majelis ini dihargai khusus oleh Allah dengan cara Allah mengutus para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Pramila-mila mumpung dihadiri para malaikat. Baik jamaah rahimakumullah. Pertama tentu saya mengaturkan masalahnya adalah karena berislaman kita seringkali hanya ramai pada semarak ibadah ritual tetapi sepi pada aspek spiritualnya. Ini bukan menuduh, tetapi penelitian dua orang profesor dari George Washington University berkebangsaan Pakistan, namanya Hussein Askari dan Esrahman, meneliti dengan sebuah titel How Islamic Are Islamic Countries, bagaimana pelaksanaan Islam di berbagai bangsa negara Islam. Metodologinya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah diambil value, nilai-nilai Al-Quran yang sempurna, bahwa Muslim itu harusnya jujur, amanah, disiplin, bersih, tepo seliro, senyum, menghargai, menghormati, betul? Harus. Lalu dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang praktek sehari-harinya paling cocok dengan kriteria Al-Quran tadi, lalu di ranking. Rankingnya namanya Economic Islamicity Index. Ternyata ranking yang paling cocok, paling bagus malah Selandia Baru. Nomor 2 Luxembourg, nomor 3 Iceland, Denmark, Finland. Indonesia ini bukan nomor-nomor. Indonesia ranking 105. Timur Tengah 90 ke atas, Malaysia 35. Kesimpulannya, Muslim sedunia lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dan kosong dengan ibadah dengan spiritual untuk kerja yang profesional, untuk kemaslahatan sosial. Contoh, umroh haji ritual. Untuk umroh, untuk haji antri 30 tahun di Menteng. Untuk umroh ada yang saben tahun melakoni. Jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Di departemen, gimana saya ngomong tuh ya, bukan aku ya. Betul? Puasa Ramadan semarak ibadah ritual luar biasa. Seminggu sebelum puasa ibu-ibu subuh sibuk, kulkas harus penuh semuanya. Hubungannya sampai kulkas ya, udah sahur gitu ya. Bapak-bapak 10 hari terakhir sibuk iktikaf luar biasa. Biasanya tak tahu yang masjid sore mencita, kumpulan, ngalor ngidul sambungan, kadang lali terus pokoknya kalau santri-santri yang betul, ritualnya semangat. Oke, setelah Ramadan ya seolah-olah selesai. Sekali lagi tidak salah, tetapi tidak cukup. Lalu bagaimana cukupnya? Oke, ritualnya boleh, karena nggak mungkin terakhir lagi, betul? Nggak mungkin iktikaf lagi, betul? Artinya nanti iktikaf mulai jam 10 atau isu, tak sesuk kerja mengantuk nanti, kira-kira nggak mungkin mengulang itu. Tetapi kebaikan yang tersisa harusnya dilanjutkan adalah spirit Ramadan dalam kehidupan. Ayatnya sebetulnya di bawah perintah puasa yang sering dibaca oleh Ustaz hanya Al-Baqarah 183, betul? Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak salah. Ayat berikutnya tentang fikih Ramadan, berikutnya rukhsah Ramadan, tetapi 186 spirit Ramadan
Ramadan dalam kehidupan. Apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir untuk dekat. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kalau dia berdoa. Syaratnya ikuti perintahku dan berimanlah kepadaku. Artinya apa? Bahwa merasakan kehadiran Allah tidak hanya ketika puasa. Harusnya Allah pun terasa hadir waktu kita bekerja di jalan raya ataupun membimbing keluarga. Sepakat? Contoh, ketika puasa kan terasa Allah hadir dekat gitu, betul? Tidak kelihatan orang. Waktu wudhu, duhur, maupun masak, melak-melak. Kalau wudhu di belakang, ngambil air, terus yang dikeluarkan hanya separuh, kan tidak ada yang lihat, betul? Tapi kok kenapa tidak ada yang berani melakukannya? Lalu, kenapa tidak ada yang berani melakukan? Karena istrinya tahu, anaknya tahu, sebelahnya juga tahu. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena merasa dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa merasa dilihat oleh Allah hanya waktu ibadah puasa? Mestinya ketika bekerja, ketika di jalan raya, ketika berkeluarga, Allah melihat atau tidak? Tetap melihat. Apa implikasinya? Kalau kita merasakan kehadiran Allah, kita akan menjadi orang-orang yang terbimbing. Tidak hanya itu, menjadi pribadi yang pede. Kenapa? Karena punya backing Allah. Hari ini punya backingan orang pusat yang merinding tidak karuan. Mobil tambah stiker dekengannya pusat, betul. Mobil yang lain dekengannya orang dalam, betul. Kita ini dekengannya Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanan kita. Punya Allah kok gak pede? Kalau orang-orang yang bersama Allah, ini akan merasakan pede, percaya diri menghadapi masalah sebesar apapun, dimanapun, kapanpun. Pede menghadapi waktu masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Orang-orang jangan pernah dengar sampai lagi al-imanu iswahu asyukru iswahu asyabru. Sebenarnya iman itu sebenarnya praktek hasil implikasinya adalah separuhnya syukur, separuhnya sabar, selesai. Itu orang yang beriman. Pergilah. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga namanya pintu sabar. Masih ingat kisah keluarga yang masuk surga? Modalnya syukur dan sabar. Diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Kabir, surah 18 jilid Al-Kabir. Ada orang Ethiopia namanya Imran Al-Khariji, disebut sebagai orang yang paling buruk wajahnya, mohon maaf, di wilayah itu. Anda tahu orang Ethiopia itu kulitnya kan hanya dua, kalau yang hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuma gigitnya sama matanya, kolong begitu ya. Nah, dengan umroh ada orang gunung boyok silik dan itu Ethiopia. Tapi istrinya putih cantik dari Palestina. Saking cantiknya si suami lihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah nikah. Ngapain kok Pak? Kok aku lihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur dengan kasih saya sekitar ini kok dapat jodoh secantik kamu? Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu
sabar seperti bojo mirem semuanya lain pedih nangkep bisa maka pesan orang buat ibu-ibu di belakang barangkali ada yang bernasib sama ibu juga kadang mirem pedih adek nangkep maka pesan orangnya sama ibu-ibu disyukuri, disabari, diopeni, dilatih nah ini namungan jangan provider mati-mati di ya ingat pesan orang tua kita nah urip sing bisa duwe iman aja padha gelem namungan hasilnya sing saka gelem namungan biasane budal disitan budal temudi kuburan survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita rata-rata laki-laki harapan hidupnya 65 tahun wanita tembus 75 tahun tak percaya di rumah ibu mertua saya di Saiwan ada masjid ada gang hampir 1 kilometer kanan kiri rondo kabeh tapi yang gelem wak-wak gitu 80 kemana suaminya berangkat duluan kenapa rata-rata suami mati duluan satu karena namungan emosian marahan gak sabaran yang kedua karena suami terlalu sering diomeli sama istri maka dicepet mati pramila ibu-ibu kalau ngomel sama suami jangan dihabis-habiskan hari ini to be continue for tomorrow dilanjutkan besok supaya bapak umurnya oke kembali jadi agar puasa kita kebiasaan baik pasca Ramadan tidak ikut selesai maka kita harus menggeser dari pesan dari semarak ritual puasa menjadi spiritual puasa artinya menangkap spirit puasa dalam kehidupan sama-sama merasa dilihat oleh Tuhan nek bahasa bisnisnya Allah as hidden stakeholder Allah adalah stakeholder yang tersembunyi ya yang gaib kira-kira begitu merasa dilihat oleh Allah jamaah rahimahullah lalu gimana ya strategi menjaga kebiasaan baik strategi menjaga agar semangatnya saya bersemangat kira-kira bersama untuk berat semangatnya bagaimana merawat semangat Ramadan ibu bapak lanjutkan hidupkan akhir malam ya hidupkan kembali puasa sunnah lalu sediakan waktu luang untuk refleksi introspeksi menghitung ya antara umur dan amal kita menghitung antara umur dan amal kita ayatnya Al-Hasyr ayat berapa Allah dicari sendiri ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah jelas lalu hendaklah setiap panjenengan nagoro itu melihat tetapi tidak dengan mata kepala tetapi dengan mata hati bahasa sekarang refleksi introspeksi evaluasi apakah sudah cukup bekal amal untuk hari esok dan hari esok banyak pasti menyebut akhirat dihitung bekal amal level iman untuk hari esok untuk bagi bertakwa kepada Allah innallaha khabirun bima ta'malun Allah mencatat mengetahui apa saja yang Anda kerjakan Bapak Ibu cara menghitungnya agar bermanfaat
bermanfaat untuk menjaga semangat jihad pada Ramadan. Oke, berapa umur kita? Lalu kira-kira ditimbang di mana level iman dan amal kita. Setelah untuk berdampak itu, umur saya misalnya 60. Oke, jatah rata-rata orang Indonesia 66. Ditambah itu ya misalnya. Maka saya sudah memakai argo waktu ini 90%, betul? 60 dibagi 66, kira-kira 90%. Sekarang pertanyaannya, apakah iman kita sudah di level 90, takwa kita di level 90, atau undi-undi amal kita menghadap Allah sudah di level 90 kan? Kalau belum, ya, takwa amal kita masih di bawah rata-rata, di bawah 50, maka telah terjadi defisit transaksi neraca amal. Ini bahasa accounting yang terkenal gitu kan. Defisit neraca amal. Umur sudah 90, kok amal masih di bawah 5. Nah, menyadari seperti itu, maka mari sisa umur yang tinggal 10%, betul? Tinggal 6 tahun ini kita lakukan intensifikasi umur. Maksudnya umur tinggal 10%, tetapi amal-amalnya harus level tinggi, manfaatnya, barokahnya lipat ganda. Ya, kalau perannya peran yang signifikan, pokoknya amal yang top. Sedep untuk apa? Untuk menempuhi, nutupi, moroki, belang gunting amal kita selagi masih muda. Kan waktu dulu sibuk-sibuknya, jujur aku ya, kadang sholat pun kita ya lupa, bukan lupa, sok-sok lupa ya, sok sibuk gitu. Pernah ditegur sama keluarga, sama anak, sama istri, lupa kok gak sholat, malah nyanyi subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran katanya. Tahu judul lagunya? Kakek alasan. Belum saya langsung. Nah, dengan gunting yang ya, yuk ditutupi dengan intensifikasi. Cari intensifikasi tebu gitu ya. Intensifikasi umur artinya waktunya tinggal sedikit 10%, amalnya harus intensif, manfaatnya berlimpah, perannya signifikan, ya jumlahnya. Masjidnya makin cantik. Apa yang mau dicari dan dicari. Iya. Paling tidak sahabat-sahabat yang dijamin Rasul masuk surga itu sahabat yang bukan hanya sobo pencipta, tetapi peran sosialnya luar biasa, betul? Sebutlah misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pedagang kaya raya tapi dermawan, betul? Tidak hanya membantu orang untuk membeli air, tetapi sumurnya Yahudi diborong, dituku, digratiskan air. Betapa signifikannya. Sampai sekarang katanya ada rekening milik Utsman bin Affan ya, untuk hotel bisnis macam-macam, umurnya sudah 14 abad yang lalu. Ngiri dan betul. Maksudnya ngiri hati gitu, ngiri betapa pahalanya Utsman, surganya didorong ke Utsman. Ada Umar bin Khattab, ya, pejabat mantan preman, membela rakyat menegakkan negara.
dan masuk surga dengan jabatannya. Tetapi sehebat Umar masih dia mengatakan sehebat-hebat saya tidak akan bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Betul? Umar mengatakan separuh harta saya untuk perjuangan di jalan Allah. Abu Bakar semua harta kita untuk Allah. Diketul sama Nabi. Terus untuk anak istrimu gimana? Abu Bakar, cukuplah Allah menjadi pelindung keluarga kami. Oh, aku cerita seperti ini. Masya Allah. Ada ahli, pinter tapi nggak bisa boleh duit, betul? Masuk surga dengan pinternya, termasuk pantun yang saya bacakan keren. Tetapi totok saja ada yang nomor 4 itu nggak berkuasa, nggak pinter, nggak kaya, nggak ganteng, wireng bisa. Tetapi terupahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Dengan suaranya. Panjenengan siapapun panjenengan, apapun profesinya, yuk dipilih wasilah jalan untuk pulang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah pengen seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, atau pengen seperti Umar, pejabat yang bermanfaat, atau pengen seperti Ali, pinter tapi mencerahkan, orang pinter orang, ataukah seperti siapa? Bilal bin Rabah, marbat yang cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Monggo dipilih. Sekali lagi, surga tak cukup hanya sodo bercinta, tetapi peran di masyarakat harus signifikan. Sebab orang sodo bercinta nggak mulai-mulai, berita poinnya kok berantem baru bujuni. Bukan itu. Peran di masyarakat harus signifikan, harus memberikan manfaat yang luar biasa. Namun seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar, seperti Bilal, atau seperti Abu Bakar. Pokoknya jangan seperti Abu Jahal. Jelas neraka. Baik. Nah, itu perlu semacam resolusi. Ngomong gede itu resolusi jihad, resolusi untuk tetap merawat kebaikan Ramadan di bulan-bulan yang akan datang. Kita resolusi karena perintahnya untuk selalu memperbaiki bima Allah akhiratan wala tansa musibana minat dunia. Maka carilah olehmu rumah akhirat, sekedar jangan lupakan hidup di dunia. Maka kalau sekarang masih foto lari kabeh, segera putar balik, putar balik. Perintahnya adalah cari rumah bagi persiapan rumahmu akhirat, jangan lupakan hidupmu di dunia. Ini berarti waktu tenaga energi kita lebih banyak untuk akhirat atau untuk dunia? Lalu harusnya untuk akhirat, prakteknya untuk dunia. Maka kemudian ketika masih orang habis-habisan untuk dunia, saya katakan ojo eling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Yang masih entek-entek golek dunia kayak puter balik U-turn. Kalau kemarin 70% dunia sisanya akhirat, sekarang dibalik 70% untuk akhirat, sisanya dunia. Sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Kalau oleh Allah diparingi umur sampai 66 tahun, tambah lagi 80% akhirat, sisanya dunia. Sampai 70 tahun, tambah lagi 90% akhirat, sisanya dunia. Sewaktu-waktu malaikat maut menghampiri kita, sudah siap 100% kembali ke akhirat surganya Allah.
ikhlas meninggalkan dunia. Orang yang sudah menyiapkan diri rela meninggalkan dunianya, biasanya sakaratul mautnya mudah, betul? Itulah yang kita cita-citakan, namanya husnul khotimah, betul? Apa enggak orang sakaratul maut BPKB ini cekang ya, aku cek tebusan aja begitu. Sekarang mati cek mau pengen sertifikat BPKB itu bertanggung jawab. Ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kami monggo kita resolusi untuk sisa umur ini kita lakukan intensifikasi umur terakhir supaya mendapat dampak lagi. Ada baiknya semangat untuk intensifikasi, untuk putar balik itu ditulis, ditempel di tempat-tempat yang kecil, sehingga gampang terlihat di meja kerja, di desktop atau di HP wallpaper tentang visi, tentang target niat kita 11 bulan yang akan datang. Misalnya ini jamaah di bulan Bulan lagi harus jamaah, ya, yang itu bahwa nanti gak benar, pokoknya cita-cita visinya harus jamaah 5. Yoleh ini belas yang kabutan Pak Wis lah, pokoknya jamaah minimal maghrib bisa subuh misalnya, oke? Jangan tulis jamaah minimal 3 waktu, kayak gitu ya. Nah, belum bisa 5 waktu. Saya kesental waktu jamaah nur masjid sebelum ada itu guys, masjid tulis. Yang kedua ngajinya jangan berhenti ngebut waktu Ramadan, tulis wadi wajis sebulan harus kata sadaqah, ya betul. Yang ketiga apalagi infak sedekahnya bersungguh berapa, apalagi berbuat baiknya silaturahmi kepada yang sakit, kepada tetangga, kepada saudara, tulis. Apa bedanya kalau ditulis menunjukkan bahwa niat sungguh-sungguh untuk melakukan. Kalau udah lupa di dalam mereka banyak yang masih belum diperbaiki lagi. Romulan belum, kok masih belum dimulai lagi. Pentingnya ditulis, itu disebut teliti di Harvard Business School. Ya, jangan mengabaikan. Harvard Business School maklumat itu meneliti alumninya ada 3 sebelum saya. Para alumni ditulis ada 3% punya visi ditulis. Oke, cara niatnya 24 kali. Ada 13% punya visi cita-cita tapi tidak ditulis. Ya, cara diukur 16 kali. Yang sisa-sisanya 83% GGB, mimpinya itu gak jelas gitu. Setelah 7 tahun diteliti, ternyata orang yang punya mimpi, tekad, resolusi ditulis, penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas. Yang punya visi, punya apa tadi, tekad, jihad, ya, tapi gak ditulis, cuma 2 kali lipat pendapatannya ketimbang yang gak jelas. Nah, penelitian ekonomi dari Harvard Business School ini saya kaitkan penelitian bukti dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Jenengan berhasil atau tidak, wa innamal likulli imri'in, dan hasil setiap tekad, jihad, niat tergantung seberapa kuat niat panjenengan. Ditulis seberapa kuat itu maksudnya 24 karat, 16 karat atau sekarat. Nah, sekarat itu ya sesuatu ceramah kali ya. Tetapi niat gak ditulis lumayan. Tetap punya niat.
saya mempraktekkan. Ketika pensiun, saya langsung punya visi tak berjudul visi saya pensiun 50 sampai 70 tahun. Tak berjudul Quran Sentrum. Sampai sekarang masih ketemu di depan meja saya sudah 14 tahun sejak saya pensiun. Oke, Quran Sentrum. Isinya pengen mempunyai percetakan Al-Quran. Alhamdulillah belum sampai 20 tahun sudah tercapai. Oke, saya sedikit salah di sambil Quran di Bandung dan punya jasa percetakan Al-Quran di Kedangan sana. Oke, yang kedua, pengen mempunyai pondok memimpin pondok lahir Al-Quran. Alhamdulillah sudah punya ya di Mojokerto dengan di Wangsa. Saya ketua yayasannya. Pengen mempunyai gerakan-gerakan yang mengamalkan Al-Quran. Ketua gerakan wakaf. Saya juga pelatihan yang berbasis Al-Quran sudah saya kerjakan. Apalagi pengen rajin membaca Al-Quran. Ini dibilang dulu. Alhamdulillah setahun ini ya bagi saya mungkin ada lebih banyak, tapi bagi saya lumayan. Ya. Setiap bulan sudah mandi 2 juz. Ramadan kemarin 2 juz, hampir tidak berhasil dari pas hari H berhasil bisa dapat 2 juz ya. Artinya mungkin bagi panjenengan enteng, bagi saya masih lumayan berat karena musim rawai itu 29 hari, belum buka puasa bersama, belum isi putra subuh sampai di Makmirah orang lamongan sana kok masih bisa apa 2 kali hatam di bulan Ramadan. Ditulis. Ternyata ketika ditulis itu 80% sudah berhasil meskipun masa waktunya belum berakhir. Ada kekuatan visi di balik Anda. Maka kata orang Inggris, if you wake up without goals, go back to sleep. Kalau Anda bangun pagi kok nggak punya visi, nggak punya mimpi, biasanya tidur lagi. Bangkong subuh saya setelah ini 63 tahun, cucu saya 14, hampir tidak pernah tidur habis. Meskipun pensiun, untuk apa? Menulis, mengarang, membuat materi, subuh itu ilhamnya inspirasi luar biasa. Karena saya punya visi. Gak ada, jadi tidak ada ya. Ngatur, terus ngaji, buka laptop, itu inspirasi luar biasa. Gitu, maka ini kalau punya visi pasti ada. Saya kira cukup, tidak usah waktu suruh. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic-nya? Karena bonus pahala di bulan Ramadan luar biasa, maka saya sebut tidak salah karena memang pahala di bulan namanya Sayyidul Ayyam itu Jumat ya, tetapi Sayyidul bulan Asyar itu adalah Ramadan. Rasulullah 3 bulan sebelumnya mempersiapkan diri menyongsong Ramadan yang pokok penuh dengan pahala berkah.
setan-setan dibelenggu agar orang gampang berbuat kebaikan. Nek setan dibelenggu kok izin maksiat, ya mungkin setannya dari diri begitu ya. Itu betul, setuju. Nah, oleh karena itu, ya, maka tidak mungkin berharap setelah Ramadan semangatnya sama dengan pas waktu Ramadan. Ya betul, dobra ya nggak bisa. Maka yang tidak boleh tersisa adalah semangat. Oke, semangat Ramadan, merasa dilihat, diawasi oleh Allah, itu harus tetap terjaga Ramadan atau pasca. Dengan spiritualnya. Nah, bagaimana menanamkannya? Itulah maka kalau panjang mencermati, saya di sini selalu bicara spiritual Ramadan, spiritual parenting. Saya tulis 8 buku Bapak, semuanya mempunyai judul spiritual. Ada misi ini masih spiritual etos kerja. Ada dari langit turun ke bumi, spiritual leadership. Ada spiritual parenting, mungkin insan, bukan sekadar ayah biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Kira-kira begitu ya, dan lain-lain. Intinya saya selalu menekankan aspek spiritual. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda? Ya, saya kira kewajiban kita bersama bahwa perasaan dilihat oleh Allah. Allah is hiding speaker. Kalau itu menterinya seperti itu, bupati wali kota seperti itu, DPRD seperti itu, insya Allah korupsi ini tidak bengkak-bengkak amat. Tambah suwi tambah momen gitu ya. Zaman Pak Harto itu 1,3 triliun masih ya. Editan sil membelalak kita. Pabrik besar itu 800 ribu. Kok tenang-tenang saja sepertinya sudah terbiasa dengan dosa dan kemaksiatan. Alhamdulillah, kadang mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama tidak biasa secara pagi soal waktu kita sambung. Rabbana ya hasanah mungkin akhirat ya hasanah mungkin ada benar mungkin tajam atau madral aziz dan kepada Rabbal Alamin. Allahumma sallallahu alaihi wa inna tu'minu bi liqa'ika wa taqdiru bi qadaika wa taqna'u bi ata'ik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak menikmati sarapan pagi di teras belakang. Sudah disediakan nasi soto ayam. Bagi yang ingin